Posisi makam ini memang tidak masuk akal. Tempat ini cukup tinggi dan memerlukan keahlian dan alat khusus untuk memanjat. Hal ini untuk menghindari tangan manusia. Meskipun demikian, makam ini pernah dijarah dan dibakar pada masa gerakan DITII. Tahap kedua pemanjatan dimulai dari ujung teras. Mulyadi mulai memanjat dinding dengan permukaan seperti sisik ikan yang jika dipegang mudah terkelupas. Arah pemanjatan diberikan oleh Teddy yang memantau dari darat. Biasanya jalur mengikuti retakan tebing untuk memudahkan pemasangan pengaman. Mulyadi merayap pada retakan seperti huruf X. Ini bagian tersulit karena bantuannya cukup rapuh. Pengaman harus dipasang lebih dari satu. Detik berikutnya, bantuan yang dipegang terlepas dan hancur menimpa pelipis Mulyadi. Teddy segera mengekstrusikan Mulyadi agar kembali ke teras untuk melihat lukanya. Teddy mengambil alih tugas sebagai leader. Sementara Mulyadi menjalani perawatan medis. Retakan X bisa dilalui saat matahari mulai tenggelam. Akhirnya Teddy dan Gumelar turun pada pukul 20.15. Pemanjatan pun dilanjutkan esok hari. Hari kedua pemanjatan dilakukan. Tahap ketiga adalah mencapai punggungan kecil di atas retakan X. Teddy masih bertindak sebagai leader beserta Gugum sebagai belayer. Kepercayaan terhadap kemampuan rekan sangat penting karena keselamatan ditentukan oleh seluruh tim. Jika diri sendiri selamat, maka seluruh tim akan selamat. Kesulitan yang pertama menentukan jalur, lalu mungkin dari pemasangan pengaman, juga bahaya dari batu-batu yang tidak solid. Seorang belayer harus tetap waspada, mengawasi gerak-gerik pemanjat, mengamankan pemanjat, juga mengamankan dirinya sendiri dari jatuhan batu kiriman si pemanjat sendiri atau dari atas. Pada saat hujan bisa diatasi dengan pemasangan pengaman yang bagus, jaraknya rapat sehingga tidak jika terjadi terpeleset atau apa, pengaman masih berfungsi dengan baik. Sore hari masih di jalur 3. Hujan turun cukup lebat. Jalur menjadi basah. Pemanjatan dihentikan. Tim kembali ke base camp. Hari ketiga adalah hari terakhir untuk mencapai target utama, yaitu puncak tebing Mandu. Tahap ketiga berakhir di punggungan kecil. Tim melakukan ascending atau memanjat tali sampai ketinggian terakhir yang dicapai. Dari sini tahap keempat yaitu melalui punggungan dan tahap kelima memanjat vertikal sampai puncak. Mulyadi kembali menjadi leader. Makin tinggi memanjat, makin sulit menambah ketinggian karena tali selalu terhambat tumbuhan dan pohon sekitar tebing. Akhirnya tahap keempat berhasil dilalui. Tim melanjutkan tahap pemanjatan kelima atau terakhir dengan memanjat sekitar 25 meter sampai puncak.
Akhirnya pada jam 16.35, tim berhasil mencapai puncak Mandu dan mengukir jalur pemanjatan baru yang dinamai jalur Metro TV Skygirls. Selama 3 hari perjuangan yang dilakukan tidak sia-sia, tidak ada tepuk tangan di atas puncak. Kebersamaan tim berhasil diuji dan dinyatakan solid saat semua selamat mencapai puncak dan berhasil melewati saat yang kritis dan berbahaya. Dibentak terus. Jadi 8 menit dapat jahitan. Wah, itu sesi kedua beda ya? Saya tahu mas. Kalau saya lihat sih pengaman-pengamannya lebih bagus. Itu apa teriak berat-berat itu? Hah? Teriak berat-berat. Wah, itu talinya belok-belok jadi berat. Tunggu bilang orang jauh. Tapi masang keren, ditarik ke lepas. Bukan marah-marah tuh. Iya. Keren tuh biasa tuh. Kita tetap friendly. Satu tuh yang gede gitu. Memanjat dinding makam tidak berusaha mengusik makam. Ini hanya menjajal tebing Mandu untuk tujuan olahraga. Dan kita lebih menghormati leluhur orang Buri yang dengan gagah berani memanjat dan menyimpan pusara pada tempat yang tinggi mendekati sang penciptanya. Nenek moyang orang Buri adalah pemanjat ulung sejak dulu. Tugas kita menjaga situs bersejarah ini agar lestari sebagai harta tak bernilai yang memperkaya fakta budaya dan sejarah Sulawesi.